Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mindwood Project. Terima kasih banyak yang kalian udah ngeklik video ini dan udah support video ini. Oke, hari ini saya tidak akan mereview produk baru, tapi saya akan ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing lah ya, sepengalaman saya di power tools yang saya miliki. Oke, jadi ikutin aja video ini, jangan skip-skip ya. Mantap. Oke, di video kali ini kita akan tetap ngobrolin seputar power tools, tapi kita akan ngobrolin berburu barang bekas ya, thrifting lah ya, kalau bahasa anak gaul sekarang thrifting ya, kalau baju-baju second thrifting. Nah ini kita thriftingnya power tools second, seberapa worth it sih untuk kita berburu power tools second ya kan. Nah jadi di depan saya ini saya udah barusan dapet sih ya, dapat di marketplace Facebook di area Samarinda sini. Itu saya dapetin secondnya bor GSB 120 Li, masih komplit sih. Saya udah cek sih tadi malam ya, kemarin udah saya cek ini bornya, kondisinya sebelum saya beli, karena kan saya COD tuh ketemuan loh sama orangnya kan, dan saya pastikan ini barang ini aman karena milik pribadi orang yang jual sendiri. Mungkin sedikit cerita, kadang kita barang second di marketplace itu tiba-tiba harganya murah gitu kan. Nah itu kalau saya sih selama ini ya, beli barang second, saya pastikan dulu itu barang bener punya dia atau enggak gitu kan. Kita takut aja ya, mohon maaf nih, misalnya barang curian atau ya nggak tahu lah ya, tapi pastikan kalau kita mau beli barang second, power tools second, COD-an ketemuan deh sama orangnya. Kalau bisa sih di rumahnya ya, jangan ketemu di luar ya, di tempat sepi apalagi berbahaya ya kan, karena banyak modus-modus kejahatan juga sekarang ini dalam hal COD. Oke, kembali ke bor ini. Saya dapetin bor ini murah banget deh, murah banget, asli. Ini saya dapetin dengan harga Rp450.000. Oke, nah ini udah komplit banget nih. Jadi saya dapetin chargernya masih ada, dan masih ada gulungan chargernya belum dilepas nih sama orangnya nih, masih mantep banget. Baterai dapat 2 buah baterai, itu 1,5 ampere hour, ada 2 baterai. Saya udah cek kondisi baterainya masih mantap ya, lecet-lecet pemakaian aja lah di sini ya, sekitaran sini. Nah terus ini unitnya nih, oke. Jadi alhamdulillah sih saya sering dapat barang second itu di marketplace ya. Tapi ya sekali lagi pastikan kalau barang yang dia jual itu memang milik si penjual, bukan, sekali lagi mohon maaf nih, bukan barang curian ya, karena ya takutnya aja kita dikira penadah nanti ya. Itu sih pengalaman saya selama ini. Oke, jadi saya dapetin nih, alhamdulillah banget nih, murah meriah, mantep lagi, dan mereknya Bosch. Karena saya
fannya bos ya. Kebetulan ya itulah dapat begitu. Oke, masih ada barang yang lain, jadi ikutin aja video ini ya. Masih banyak di belakang-belakang ini, banyak barang second juga yang saya beli ya. Jadi ikutin aja deh videonya ya. Nah oke, di depan saya ini adalah barang-barang second yang saya beli di marketplace Facebook, di lokal Samarinda, ataupun beberapa di Tokopedia ya. Jadi di sini saya pernah dapat orbital sander Bosch, impact driver 12 volt Bosch, terus Fortune atau mini grinder second juga ya. Terus ini ada hot gun, saya dapat second juga. Ada gerinda, impact driver Makita second, jigsaw Makita, dan yang ini nih worth it banget saya dapat second ya, circular saw GKS 18 volt dari Bosch. Semua barang-barang yang di depan saya ini saya beli second. Dan sekali lagi saya selalu ngecek untuk memastikan bahwa barang second ini aman, bukan barang curian atau saya beli barang dari penadah, barang-barang curian. Karena banyak kejadian memang dari teman-teman itu kehilangan barang, power tools ya, mungkin diambil terus dijual lagi. Jadi sekali lagi, pastikan kalau kalian membeli produk second, pastikan bahwa barang itu aman. Itu aja sih sebenarnya. Nah oke, yang pertama nih, ini saya dapatkan di Facebook, di marketplace impact driver TD110. Ini dengan harga, seingat saya pada waktu itu saya dapat 600.000. Dapat baterai 2 yang 12 volt 1,5 ampere hour, dapat boxnya juga, terus chargernya dapat, jadi mantep banget. Tapi ini saya pakaikan baterai yang 12 volt 4 ampere hour, dan ya ini saya pakai kerja lah, dipakai tukang-tukang saya kerja, dan saya pakai kerja juga. Kondisinya sih bagus banget ya, jadi masih enak banget ini. Ini second, saya dapetin dengan harga 600.000. Worth it banget menurut saya. Next kita akan membahas barang second lagi yang saya beli, jigsaw Makita, tipenya JV110D. Ini saya dapetin di marketplace Tokopedia, karena saya memang nyari sih ya, saya sebenarnya punya jigsaw juga yang kabel, tapi pengen yang cordless lah ya, ngelengkapin. Pada waktu itu juga saya banyak ngumpulin Makita yang 12 volt. Alhamdulillah tuh dapat. Ini saya dapetin di Tokopedia kalau nggak salah 1,5 juta. Lengkap, bukan unit only. Saya dapetin di 1,5 juta, itu dapat boxnya ini, terus baterai yang 12 volt 1,5 ampere 2, terus dapat charger juga. Terus dikasih bonus sama penjualnya itu ada mata-mata jigsawnya lah, dan kartu garansinya pun masih ada walaupun udah lewat garansinya ya. Tapi ya itu tadi, mantep banget sih masih ya. Dan kebetulan memang pemakai yang pertama itu untuk kebutuhan hobi aja dia. Mungkin dia mau upgrade, jadi mungkin ini dijual sama dia ya. Jadi sekali lagi, barang ini aman, saya beli aman. Jadi bukan barang hasil curian, sekali lagi ya. Oke, ini mantep banget sih. Kita coba nyalakan ya. Ini udah dipakai kerja sih, sering dipakai kerja sama saya, sama tukang saya. Sini ada tombol ngeloknya juga sih dia. Jadi kalau kita tekan, itu walaupun dipencet triggernya nggak akan bunyi sih. Cuman ya kekurangannya sih menurut saya gonta-gantinya ini ya, pakai kunci L, jadi agak kurang gimana sebenarnya ya. Dan ini mau saya jual sih sebenarnya ya, di marketplace saya ada saya cantumkan tuh di Tokopedia, searching aja Mainwood Project. Ini mau saya jual sih, saya mau upgrade ke brand Bosch. Itu. Alright, next kita akan membahas ini juga gerinda, ini gerinda GWS 7100. Ini saya dapetin murah banget, 300.000 di marketplace juga ini. Nah, kebetulan orang ini saya pastikan ini bengkel las ya, jadi bengkel las mungkin perlu dana
Terus kebetulan saya buka Facebook di marketplace, dia posting ini nih dengan harga awal kalau nggak salah 450.000 kalau nggak salah ya. Saya tawar, alhamdulillah deal 300.000. Tapi ini saya dapatkan unit only, nggak dapat box apa, karena memang mungkin udah lama dipakai, dan memang saya perlu tambahan gerinda kemarin-kemarin itu ya, untuk kebutuhan kerja. Next, ini saya dapetin bener-bener ya kondisi kayak baru sih, belum pernah dipakai sama orangnya ya. Dia usaha stiker kalau nggak salah ya, pemasangan stiker gitu, karena kan dibutuhkan juga ini untuk pemasangan stiker biasanya. Nah ini saya dapetin seingat saya 400.000 sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu saya dapetin ini dengan harga 400.000. Ini hot gun dari Boss dengan tipe GHG 603. Mantap banget nih, ini sering saya pakai juga misalnya untuk ngelengkungin HPL atau ngebuka HPL, ini saya pakai. Terus next, ini saya dapetin 3 tahun yang lalu. Harganya mau tahu berapa? Kalau harga barunya ya lumayan lah, hampir 1,5 ya. Ini saya dapetin di marketplace juga, ini Facebook dengan harga 400.000. Tapi nggak ada kotaknya ini. Kalau yang tadi lengkap nih, ada kotak-kotaknya nih, ada boxnya, masih ada aksesoris lainnya, masih ada nih untuk hotgun ini. Kalau ini nggak ada. Ini saya beli sama pengrajin batu alam. Dia buat apa sih, ngamplas bevelan gitu. Sudah saya pakai ini selama ini, kemarin pengerjaan kayu untuk finishing, dan masih bagus banget sih, masih mantap lah ya. Jadi ya itu, pastikan dulu sih sebenarnya, kita cek dulu barangnya. Kalau memang bagus menurut kita, wah oke nih, dan barangnya aman, ya udah pas ada dana ya udah beli aja. Kalau saya sih berpikirnya gitu, nggak power tools yang saya pakai saya gunakan nggak harus baru semua, nggak, menyesuaikan dengan kantong saya juga sebenarnya, kemampuan saya beli juga. Kalau dapat second yang murah ya kenapa enggak ya kan. Nggak gengsi sih, nggak gengsi yang harus beli barang baru second apaan sih, enggak lah. Kalau saya pribadi seperti itu. Lanjut. Nah ini saya dapetin di Tokopedia nih, saya lupa nama tokonya, kalau nggak salah SD Terpadu kalau nggak salah ya, di marketplace Tokopedia itu. Saya lupa dapatnya ini, kalau nggak salah 900.000 apa ya, lupa saya. Ini tipe impact driver GDR 12 Li. Ini saya dapat unit only. Memang sih si penjual itu nawarkan saya komplit. Cuman saya pikir saya udah punya baterai ya kan. Saya perlunya cuman unitnya aja, nggak perlu banyak baterai, karena saya pernah ngalamin itu beli Makita yang 12 volt. Tiap beli kan dapat baterai, dapat baterai kayak gini. Saya kan kemarin dapat baterai 2. Ini dapat baterai 2 juga, 4. Terus saya punya kemarin ada 4 unit Makita sebelumnya juga bornya, jadi kebanyakan baterai, sampai 12 biji baterai. Jadi itu saya jualin aja lah, saya ganti dengan sekarang cuman punya baterai Makita itu, karena Portus Cordus Makita cuman ada 2 aja sekarang ya, sisa 2. Jadi saya punya baterai yang 4 ampere hour 12 volt ini cuman 2. Itu dari hasil saya jualin lah ya, baterai yang kecil-kecil kemarin ada sekitar 12 sampai 13 buah gitu saya jualin. Oke, balik lagi ke sini nih. Ini saya dapetin second Tokopedia di toko SD Terpadu, kalau nggak salah harganya sekitar 900.000, unit only, dan masih mantep banget ini, asli mantep sih, worth it banget sih ya. Saya pakai kerja ini enak banget, lampunya juga masih LED-nya masih terang banget, smooth banget. Nah, ini masih brush head ya, masih pakai carbon brush. Oke, next. Nah ini mini grinder atau borcun. Sebenarnya saya udah punya ada 3 sih ya, waktu dulu saya pakai borcun ini, sering saya pakai borcun itu untuk pengerjaan kacamata kayu, karena awalnya saya pengrajin kacamata kayu. Nah ini saya beli sama temen di Hobi Kayu Kaltim, Om Wawan. Sekali lagi Om Wawan, terima kasih banyak atas racun bosnya ya.
dengan ya saya dapetin harga murah itu. Ini paling baru sekali atau 2 kali dipakai sama Om Wawan ya. Ini saya dapetin unitnya aja, jadi nggak ada boxnya, nggak ada aksesorisannya. Ini saya lupa ya, seingat saya sih ini berapa ya, saya lupa. Jadi ini saya dapetin sama Om Wawan, temen di member Hobi Kayu Kaltim. Ini dengan tipe GRO 12 volt 35 ya, made in China, mini grinder. Jarang sih sebenarnya dipakai ini. Ini kemarin kepake waktu saya kebetulan diminta sama lapas narkotika di Samarinda untuk mengajar kacamata kayu, dan kebetulan saya perlu mini grinder nih. Dan saya lihat Om Wawan sih punya ini, dan saya pikir siapa tahu bisa dibujukin Om Wawan, Om jual ke saya aja Om, saya beliin. Dengan berbagai macam bujuk rayuan dan drama, akhirnya Om Wawan jual ini ke saya. Thank you Om Wawan ya, mantap deh, the best Om Wawan itu pokoknya. Nah ini kita coba nyalakan ya mini grinder ini ya. Udah saya pakai kemarin waktu ngajar kacamata kayu di lapas narkotika Samarinda. Oke. Ini ada indikator baterai, ada speednya juga nih di sini nih. Kan kalau ngebuka tinggal lock gini, lock merah, ini buka pakai ada kunci pasnya gitu. Oke, ini di speed 6. Alright. Dan ini masih brush head ya, masih brush head ini. Ini enak banget sih sebenarnya kacamata kayu, atau buat ngerapir ngukir gitu. Pakai mata ukiran di PVC atau di batu, di akrilik, di kayu, enak banget sih. Jadi nggak yang, karena saya pernah bikin ukiran gitu yang kabel masih agak harus fleksibel, pakai fleksibel agak gimana gitu ya. Dengan pakai ini saya mantep banget sih. Sebenarnya jarang kepake, jarang karena saya udah jarang juga sih pengerjaan kacamata kayu ya, lebih ke interior sekarang. Jadi ini sekali lagi mantap. Oke, nah nextnya ini nih, ini yang pamungkasnya sih. Ini kalau sedikit cerita, ini udah lama banget pengen punya circular saw-nya ini ya, karena untuk kebutuhan pekerjaan saya juga instalasi di rumah customer. Karena sepengalaman saya selama ini, kalau saya setting itu misalnya setting kitchen set itu kadang ada beberapa bagian yang harus dipotong lagi, karena kadang dinding rumah customer itu ada yang nggak siku, bener-bener nggak siku, jadi harus ada yang dipotong. Kalau saya pakai circular yang baterai, itu saya punya Bosch GKS 140, itu wattnya nggak tahan di rumah customer, karena rata-rata di rumah customer saya itu wattnya cuma 950 sampai 1200 ya, sementara circular saw yang saya pakai itu 1400, dan itu pasti jeglek mesinnya. Bukan mesinnya yang jeglek, listriknya yang jeglek. Jadi saya ngakalin pada waktu itu pakai dimmer aja ya. Pada waktu itu ya keterbatasan sekali, tapi ya saya usahain harus bisa lah ya. Dan alhamdulillahnya tahun kemarin saya beli ini juga second. Saya berburunya di Tokopedia dan di grup Hobi Kayu, di grup ABS, di grup Cordless Indonesia. Itu saya berburu lah, dan ini memang bener-bener berburu nih pengen yang ini. Kalau alat-alat yang lain sih nyantai aja. Pas buka marketplace, pas juga ada uangnya, ya saya belilah. Asal itu merek Bosch. Sebenarnya nggak merek Bosch juga nggak ada, nggak apa-apa sih. Pernah saya beli jigsaw itu merek DeWalt, berapa kali Stanley juga, table saw juga saya pernah beli itu merek Stanley, itu dapat murah juga dari teman. Karena nggak kepake ya saya jual lagi. Ya yang penting ya ada untung dikit lah ya, namanya kita penjual lagi kan. Jadi ceritanya kalau saya ini apa ya, pedagang juga tapi pura-pura kolektor. Itu sih ketahuan deh ya, saya ketahuan deh rahasianya. Ya nggak apa-apa lah. Nah balik lagi ke circular saw ini GKS 18 volt. Ini ya impian saya sebenarnya, alhamdulillah kebeli, walaupun second nggak apa-apa. Kalau beli baru lumayan juga sih ya.
Ini saya dapetin di Tokopedia dengan harga yang menurut saya itu worth it banget sih. Ini dapat 3.500.000, itu dapat unit, baterai 2 tapi yang 18 volt 2 ampere hour, terus sama fast chargingnya, terus dapat blade-nya, terus parallel guide-nya masih ada, aksesorisannya masih lengkap semua, boxnya masih ada, box untuk sirkular masih ada, terus boxnya, kartonnya untuk baterai 2 biji itu masih ada, terus karton boxnya punya chargernya itu masih ada dan lengkap banget. Itu berbulan-bulan sih saya pas ketemu ini di Tokopedia, saya masukin keranjang aja tuh. Pada waktu itu saya nanya harga masih lumayan sih, beliau jual ya, saya lupa di toko mana ya, kalau nggak saya ya daerah Jakarta sih ini, kalau nggak Jakarta daerah Tangerang sih yang jual ini, saya lupa nama tokonya. Saya dapetin di situ, dan pada waktu itu ya ini lecetnya cuma dikit aja sih, base plate-nya ini cuman kalau nggak salah di bagian sini atau gimana itu. Nah ini udah banyak lecet karena udah saya pakai kerja juga. Dan ini sekali lagi mantep banget nih, asli dengan 3.500.000 itu menurut saya worth it banget, barang second. Kita coba nyalain ya. Kan? Lampu LED-nya juga masih ada nih, kalau kelihatan kecil sih ya, kecil. Ini ngebantu kalau ruangan gelap atau waktu malam ya. Tapi ya malam jadi juga nggak kerja sih malam. Enggak ya, kerja cukup pagi sampai sore aja. Malam ya sesekali aja lah lembur. Oke, balik lagi ke sirkular ini. Sekali lagi ini impian saya sebenarnya ya. Nggak bisa kebeli baru, alhamdulillah bisa kebeli second dengan harga yang lumayan murah sih. Kalau dihitung-hitung ya, unit misalnya beli baru nih, unit sekitar 2,5 juta lah ya, baterai komplit kan sama charger sekitar 2 jutaan, hampir 5 juta sih ya sebenarnya kalau beli baru. Dan ini saya beli second menghemat sekitar dana 1,5 jutaan. Itu bisa saya tambahin modal usaha saya, atau saya perlu lagi untuk alat yang baru, saya bisa belikan itu. Oke, jadi itu aja sih mungkin sharing-sharing dari saya. Sekali lagi pastikan kalau kalian untuk membeli barang second, pastikan barang itu aman, dan kalau bisa pastikan barang itu dari tangan pertama si penjual ya. Dicek juga sih mesin-mesinnya. Kalau saya sih ceknya standar aja lah, dicoba nyalain, karena nggak ngerti dalemannya mesin gimana. Tapi kalau menurut saya udah dari suara mesin aja kita udah tahu gitu gimana, wah ini barang masih mantep ini, masih oke ini ya tuh. Oke, itu sih. Nah ini sekedar info nih, ini mau saya jual, mau saya upgrade ke Boss. Kalian boleh cek di Tokopedia, di Mindwood Project itu ada saya posting nih. Harganya kalau nggak salah terakhir saya pasang di 1.450, itu dapat box, parallel guide, dapat charger sama aksesorisannya, tapi nggak sama baterai ya. Ini boleh kalian cek nih, ini mau saya jual. Oke, sip, mantep ya. Oke, mungkin itu aja sih sharing-sharing sepengalaman saya selama ini untuk berburu barang second atau thrifting ya, thrifting power tool second. Jadi sekali lagi pastikan kalau kalian membeli itu barangnya aman dulu, bukan barang curian ya. Sip, mantap. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang udah ngeklik video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan kalian boleh share ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan video ini menghibur buat kita semua ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa lagi, sehat-sehat semua. Salam pertukangan duniawi.